Ya saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali mengundang kami ke rumah-Mu ya Tuhan. Kehadirat-Mu yang kudus dan mulia, dan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, berkenanlah untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami hanya bagi nama-Mu yang kudus dan mulia. Dan saat ini juga Tuhan, berkenanlah untuk hadir di dalam hati setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan dengan jelas, kuasai hati kami, ubahkan hati kami, kembalikan pandangan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh Engkau utus seturut dengan visi-Mu Tuhan, kehendak-Mu bagi setiap kami. Hidup kami boleh Tuhan utus untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan, memberitakan akan kabar baik Tuhan melalui kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Masih di masa Advent, saudara, menjelang Natal, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet, sanakmu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, ketika kita mendengar nama Maria, begitu ya, khususnya di momen Natal, begitu, maka mungkin Maria adalah salah satu tokoh yang sudah biasa di masa Natal, begitu ya. Saudara, Maria kita kenal sebagai anak darah, perawan dari Nazaret, seperti yang firman Tuhan kita baca hari ini, begitu ya. Siapa Maria? Oh, Maria saudaranya Elisabet, begitu ya. Ada ceritanya juga setelah perikop yang kita baca tadi, begitu. Siapa Maria? Tunangan dari Yusuf, ibu dari Yesus, begitu ya. Saudara, mungkin di masa-masa Advent, menjelang Natal sampai masa Natal, begitu ya. Maria sudah biasa kita dengar ceritanya dan mungkin kita juga sudah hafal, begitu. Siapa sih Maria? Gimana ceritanya? Apalagi khusus di momen kelahiran Tuhan Yesus, begitu. Nah, saudara, di dalam kehidupan saya juga ada Maria yang namanya sudah saya dengar sehari-hari, begitu ya. Saudara, istri saya Vivi punya nama tengah Maria, begitu ya. Vivi Maria Purwaning Rahayu, begitu. Nah, saudara, nama Maria ini, Vivi Maria, begitu ya, sudah saya dengar tiap hari, bahkan sejak kami pacaran, begitu ya. Tapi saudara, si Maria yang satu ini di dalam kehidupan saya menjadi spesial karena dia sudah menjadi istri saya. Dan juga sudah menjadi mama dari Jet, begitu ya, anak kami, begitu. Nah saudara, saya mengajak kita hari ini untuk melihat Maria, sosok Maria di dalam Alkitab sebagaimana saya juga melihat sosok istri saya, begitu ya, Maria di dalam kehidupan saya, begitu. Saudara, Maria bukanlah sebuah figur yang hanya biasa lewat, khususnya di momen Natal, begitu. Seperti yang dikisahkan di Injil Lukas, bukan sekedar tokoh yang langganan ada di masa Natal, tokoh Alkitab yang sudah biasa kita dengar, namun seorang pribadi yang dengan langkah iman yang luar biasa, yaitu ketika ia menerima berita yang luar biasa dan menjawab sebuah panggilan yang ajaib di dalam kehidupannya. Nah saudara, saya mengajak kita untuk melihat tokoh Maria sebagai seorang yang sedang menanti, saudara. Dan sebagaimana dicatat oleh Injil Lukas mengenai sosok Maria ini, saudara,
Dia juga adalah seorang yang menyimpan segala sesuatu, segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Habit rohani yang dia lakukan selama masa-masa dia menanti, saudara. Nah, saudara, penantian Maria pada waktu itu, di dalam firman Tuhan yang kita baca, saudara, dimulai dikatakan oleh Lukas dengan sebuah kisah. Di dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara, Nazaret adalah desa yang kecil, saudara ya. Bukan kota gitu, tapi desa jauh sekali dari keramaian kota, jauh sekali dari jalur perdagangan pada waktu itu gitu, saudara ya. Dan di sana, di sebuah desa bernama Nazaret yang kecil itu ada Maria, seorang gadis muda Yahudi yang penuh penantian gitu ya. Dia seorang perawan tapi sudah bertunangan, saudara. Saudara, Maria menantikan kehidupan yang baru sebagai orang yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Maria mungkin mulai berpikir gitu ya, keluarga seperti apa yang ingin saya bangun bersama dengan Yusuf. Bagaimana dia akan menjadi ibu, istri yang baik begitu ya. Bagaimana dia bisa mensupport Yusuf yang bekerja sebagai tukang kayu. Saudara, Maria menantikan semua itu terjadi di dalam kehidupannya yang normal. Sebagai seorang perempuan muda dan perempuan Yahudi. Namun saudara, kisah yang kita baca hari ini menceritakan bahwa sejak Maria menerima kabar yang luar biasa, menerima salam yang tidak normal itu di dalam kehidupannya, panggilan surgawi yang begitu ajaib bagi dia, hidupnya tidak lagi biasa, hidupnya tidak lagi sama, bukan juga hidup yang new normal, tapi hidup yang sudah terbalik. Dan saudara, sebuah kabar yang luar biasa diterima oleh Maria yang diawali dengan salam yang tidak biasa saudara dia dengar dari seorang malaikat bernama Gabriel yang berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara, salam ini menyatakan bahwa ada kabar baik bagi kehidupan seorang Maria, seorang perempuan muda, seorang perempuan Yahudi. Bahwa Maria menjadi objek dari anugerah Tuhan. Maria menjadi orang yang menerima kemurahan hati Tuhan, anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, bagi seorang perempuan Yahudi yang sangat muda, saudara, berbagai tafsiran mencatat Maria masih sangat muda waktu itu. Sebagai seorang perempuan dengan kehidupan yang sederhana, saudara. Dididik dalam tradisi Yahudi tentang siapa Tuhan, bagaimana Tuhan menampakkan diri di masa-masa yang lalu begitu ya. Dan ketika dia berjumpa dengan salam dari seorang malaikat, ini menjadi sebuah pengalaman rohani yang di luar normal, saudara. Saudara, mungkin Maria waktu itu berpikir bagaimana mungkin ada seorang malaikat bisa menjumpai saya, perempuan. Kenapa dia tidak menjumpai laki-laki yang derajatnya mungkin lebih tinggi begitu? Kenapa dia tidak menjumpai perempuan lain yang status sosialnya lebih baik dari saya, status ekonominya lebih baik dari saya? Kenapa saya? Mungkin Maria berkata begitu. Dan saudara, Maria juga berpikir bagaimana mungkin perempuan muda Yahudi seperti dia bisa menjadi orang yang dikaruniai oleh Tuhan. Orang yang menerima anugerah Tuhan, menjadi objek dari anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Sesuatu yang mustahil, sangat sulit untuk dibuat masuk akal. Dan bisa jadi saudara, mengandung resiko yang besar bagi kehidupan Maria ketika dia menerima salam ini. Maka Lukas mencatat bagaimana Maria merespon akan salam ini, saudara. Saudara, Lukas mencatat Maria terkejut, sangat terganggu, disturbed greatly. Dia gelisah, terkejut, tetapi dia berusaha untuk membuat salam ini bisa masuk di akalnya, saudara. Saudara, merespon salam Gabriel, Maria seperti beradu pendapat dengan dirinya sendiri di dalam pikirannya. Maria seperti sedang menyusun hal-hal apa ya yang mungkin yang dimaksudkan oleh Gabriel melalui salam ini. Dan membandingkannya dengan kehidupan dia sebagai seorang perempuan Yahudi yang sederhana. Tapi di saat yang sama menjadi orang yang menerima anugerah Allah, menjadi objek anugerah Allah, menjadi orang yang disertai oleh Allah. Dan Maria merenungkannya sambil terus-menerus gelisah dengan hebat di dalam hatinya. Saudara, saya mencoba untuk membayangkan seperti apa kira-kira perasaan-perasaan Maria ketika dia terkejut, gelisah, berpikir begitu ya, dan beradu pikiran di dalam hatinya begitu. Nah, saudara, saya diingatkan dengan peristiwa hilangnya handphone saya, saudara, ketika lagi sepedaan ya, lagi goes, saudara. Saudara, waktu itu ketika HP saya dicopet dan saya gagal mengejar si pencuri itu begitu ya. Saudara, orang pertama yang saya ingat dan harus saya hubungi adalah istri saya, Vivi Maria tadi ya. Dan saudara, ketika mendengar kabar dari saya bahwa HP saya dicuri begitu ya, ketika goes, istri saya merasa kaget
Saya mencoba, semalam saya tanya dia begitu ya. Kamu tuh waktu itu coba recall, apa yang kamu rasakan gitu ya. Soalnya dia bilang, dia kaget, bingung, bertanya-tanya, apakah saya kenapa-napa gitu ya. Apakah saya sedih, apa saja yang harus saya urus untuk kehilangan itu gitu ya. Memilah-milah apa yang harus istri saya omongin ke saya pas ketemu sama saya gitu ya. Dan juga gimana dia harus bersikap di depan saya supaya saya nggak panik dengan ketercopetan yang terjadi begitu saudara ya. Nah saudara perhatikan bahwa ketakutan, pertanyaan-pertanyaan, pemikiran-pemikiran yang istri saya rasakan adalah tentang saya. Bukan tentang dia gitu ya. Kalaupun dia takut begitu ya, dia bingung bagaimana harus bersikap, itu adalah tentang saya, bukan tentang dia saudara. Tapi dengan segala ketakutan, segala kebingungan dia yang tentang saya aja, sudah membuat dia begitu terkejut, bingung, takut, gelisah gitu ya. Saudara bandingkan dengan apa yang Maria rasakan. Saudara Maria merasakan bukan tentang orang lain, tapi tentang dirinya sendiri. Keterkejutan dia, ketakutan dia, kebimbangan dia, berbagai hal yang melintasi pikiran dia, beradu pendapat di dalam pikiran dia, semua itu adalah tentang dia. Saudara betapa Maria overwhelmed dengan semua ini, dengan salam dari Gabriel. Betapa gentarnya Maria ketika mendengar salam dari Gabriel itu. Yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang dikaruniai Tuhan. Menerima anugerah Tuhan terlepas dari kehidupannya, terlepas dari status sosialnya, terlepas dari seperti apa kehidupannya saudara. Dan seakan menangkap semua ketakutan, kegelisahan, pertanyaan dari Maria, saudara Gabriel menjawab dengan berkata, jangan takut hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak yang dilahirkan itu kudus dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara perhatikan setiap kosakata yang dipakai oleh Gabriel untuk menyampaikan kelahiran Yesus. Saudara semua ini adalah tentang Allah. Pribadi yang tidak terbatas tapi berkenan untuk hadir dengan segala keterbatasan Maria. Ketika ia mengandung dan melahirkan Yesus. Yang tidak terbatas itu telah menjadi terbatas. Allah telah bersentuhan dengan kehidupan manusia. Sebuah kabar baik yang luar biasa saudara. Sebuah panggilan hidup yang ajaib bagi seorang perempuan muda Yahudi seperti Maria. Sekaligus saudara, sebuah kemustahilan. Sebuah ketidakmungkinan yang melahirkan respon kedua dari seorang Maria yang berkata, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Aku masih perawan. Aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Aku memang sudah bertunangan, tapi aku belum berhubungan dengan calon suamiku ini. Terus sebuah respon yang disebut oleh seorang penulis sebagai keraguan yang terukur. Sebuah respon yang lahir dari pikiran dan hati Maria yang bergulat dengan segala hal yang dia hadapi, dia pikirkan yang tadinya dia pikir kehidupan dia akan berjalan normal seperti perempuan Yahudi muda pada umumnya begitu ya. Saudara dia sudah bertunangan, dia akan segera menikah, dia berpikir semua hal itulah yang secara normal akan terjadi di dalam kehidupannya. Segala hal yang sekiranya dia bisa kendalikan dengan tangannya, dengan usahanya, dengan kehidupannya saudara. Dan secara tiba-tiba semua itu seperti dijungkir balikan dan muncul keraguan demi keraguan. Namun di saat yang sama, dengan segala keraguan itu, bahkan ketika Maria berkata, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Saudara Maria terus membuka hati dan pikirannya di hadapan Tuhan. Maria terus mencari apa yang sebenarnya Tuhan mau, apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan bagi kehidupannya. Ketika dia dikatakan akan melahirkan dan mengandung Yesus, Juru Selamat dunia. Yang akan memerintah untuk selama-lamanya, anak Allah yang maha tinggi. Saudara ketika kita berusaha memahami keraguan Maria, ketika dia berkata bagaimana mungkin gitu ya hal ini terjadi. Saudara mungkin kita berpikir, wah ini Maria mah kurang iman gitu ya. Kalau saya jadi Maria pokoknya harus percaya dong sama apa yang Tuhan katakan melalui malaikat gitu ya. Jurus pokoknya percaya ya, mungkin pernah jadi bagian saudara di dalam perjalanan iman kita. Atau sebaliknya, di ekstrim yang lain, kita berpikir, aduh Maria ini repot-repot amat sih tanya-tanya lagi sama Gabriel begitu ya. Nggak mungkin, ya sudah nggak mungkin dong. Jangan dipercaya, ini kan too good to be true. Ya sudah, jangan dipercaya, selesai. End of discussion sama Tuhan dan sama Gabriel gitu ya.
Saudara gelisah, berpikir, bertanya, bahkan meragu adalah hal-hal yang mungkin kita pikir asing di dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan. Tapi sesungguhnya hal-hal ini sangat mungkin untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Kegelisahan, pemikiran, keraguan yang bukan untuk diselesaikan dengan jurus pokoknya percaya kepada Tuhan. Bukan juga untuk diabaikan dan kemudian kita cap Tuhan sebagai orang yang berbohong, memberitahukan kepada saya hal yang mustahil, bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ya sudah, saya tidak akan pernah percaya lagi kepada Tuhan. Saudara, namun kita patut bertanya ketika hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika keraguan muncul di dalam hati kita patut bertanya, apakah setiap keraguan, pemikiran, kegelisahan, pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita itu lahir dari hati yang tertutup kepada Tuhan. Lahir dari hati yang membentengi diri dengan kesombongan dan terus-menerus menolak Tuhan. Atau lahir dari hati yang terus terbuka dengan Tuhan. Terus mau berusaha untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Bagaimana suara Tuhan itu bisa tergenapi di dalam kehidupan saya. Apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan Tuhan melalui panggilannya itu, sekalipun mustahil di dalam kehidupan saya. Saudara, pertanyaan Maria, keraguan Maria, bukan untuk menutup dirinya dari Tuhan. Tetapi untuk terus-menerus mencari apa yang sesungguhnya Tuhan mau dari dirinya. Dan Gabriel pun kembali memberikan jawaban yang luar biasa, saudara. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Saudara, perhatikan bagaimana Gabriel menyampaikan tentang kehamilan Maria ini serupa dengan bagaimana kisah penciptaan bumi dicatat, saudara. Di dalam Kejadian 1 ayat 2. Di sana dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Atau dengan kata lain, menaungi permukaan bumi. Saudara, kata menaungi dan melayang-layang bukan menunjukkan kehadiran Allah yang statis, hadir, terus diam, gak ngapa-ngapain begitu saudara ya, statis. Tapi saudara, ini kehadiran yang dinamis, kehadiran yang aktif mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, ketika penciptaan bumi, Allah aktif membuat yang belum berbentuk, yang tidak teratur dan kosong menjadi ada, harmonis, teratur. Dan ketika kuasa Allah yang sama menaungi Maria, Allah aktif membuat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak mungkin menjadi ada. Saudara, bayangkan betapa luar biasanya kehamilan Maria, sang anak darah ini. Roh Kudus, kuasa Allah yang Maha Tinggi itu bekerja secara aktif untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Maria. Dan ketika nama Allah yang Maha Tinggi, El Elyon itu diperdengarkan, saudara, ini adalah nama Allah yang sering disebut di Perjanjian Lama yang menunjukkan Allah sebagai penebus. Allah yang berkuasa, Allah yang memperdengarkan suaranya kepada manusia, Allah yang membagikan pusaka kepada umatnya, Allah yang menjadi tempat perlindungan dan perteduhan. Allah yang Maha Tinggi, yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar di masa lampau. Dan Allah yang sama yang akan melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi Maria waktu itu. Saudara, mungkin Maria pernah mendengar tentang Allah yang Maha Tinggi ini di dalam tradisi pengajaran Taurat di dalam kehidupannya. Tapi ketika dia mendengar langsung sendiri, Allah yang Maha Tinggi itu berkenan untuk menaungi kehidupannya. Saudara, ada panggilan yang tidak dapat ditolak oleh Maria. Ada perbuatan yang begitu besar dari Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan Maria. Serangkaian dasar teologis, saudara, tentang siapa Allah. Serangkaian bukti dari siapa Allah yang tidak bisa lagi ditolak oleh seorang Maria. Sehingga mendorong Maria untuk memberikan responnya yang ketiga. Aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, mungkin kita tergoda untuk mencoba menyimpulkan kisah ini begitu ya, khususnya melalui kalimat Maria ini begitu ya. Wah, ternyata akhirnya Maria beriman begitu ya, solid faith ini ya, iman yang teguh begitu. Teladan iman banget nih Maria ya. Namun saudara, saya kira pemikiran dari Tim Keller dapat membantu kita untuk memahami pernyataan iman dari Maria ini, saudara. Saudara, Tim Keller berkata, ketika Maria berkata, aku adalah hamba Tuhan. Maria bukan sedang berkata, oke, semuanya sudah jelas, aku sudah paham, wah saya suka banget rencana ini dan sangat excited untuk menjalaninya gitu ya.
Saudara, Tim Keller mengatakan, tetapi Maria, yang sebenarnya Maria katakan adalah, semua ini tidak masuk akal bagiku. Salam Gabriel, pesan Allah melalui Gabriel tidak masuk akal bagiku. Tapi aku akan menjalaninya. Aku akan ikut apa yang jadi kehendak Allah. Aku tidak bernegosiasi dengan Allah. Aku melepaskan tanganku, kendaliku dari hidupku, dan berserah sepenuhnya pada kendali dan kuasa Allah bagi hidupku. So, respon Maria adalah respon seorang murid yang mengambil langkah iman meskipun di hadapannya penuh dengan ketidakpastian. Respon yang menyatakan bahwa menjadi seorang murid, saudara, menjadi seorang Kristen, bukan seperti mendaftar ke sebuah gym, bukan sebuah program untuk hidup yang lebih baik yang akan membuat kita menyadari potensi-potensi diri kita, menggunakannya untuk membangun hidup yang baik, living well gitu ya. Kekristenan juga bukan vendor, saudara, yang memberikan servis rohani sesuai apa yang kita inginkan dengan harga yang pantas. So, Tim Keller kembali mengatakan iman Kristen bukan sebuah negosiasi, tetapi sebuah penyerahan, a surrender kepada Tuhan. Dan itu artinya melepaskan tanganmu dari hidupmu dan membiarkan tangan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Saudara, di tengah ketidakpastian yang ada di hadapannya, dengan kesadaran baru bahwa Maria tidak bisa pegang kendali atas hidupnya, Maria berkata, aku adalah hamba Tuhan. Dia menyerahkan apa yang dapat dia berikan demi menerima panggilan Tuhan. Maria menyerahkan dirinya sendiri, saudara. Dan ketika ia memberikan dirinya sebagai hamba Tuhan, itu artinya dia melepas semua yang bisa dia kendalikan di dalam hidupnya dan berserah penuh pada kendali Tuhan atas hidupnya dan panggilan Tuhan atas dirinya. Sebuah komitmen dari Maria yang menemukan versi terbaiknya, yaitu ketika Yesus Kristus Tuhan kita berdoa di Taman Getsemani. Berhadapan dengan kengerian maut dan murka Allah, dia berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Ketika Maria menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan dan membiarkan kisah Tuhan menjadi kisahnya, hidup Maria tidak lagi sama, saudara. Bahkan berbagai hal buruk, berbagai resiko bisa menanti di depan dia. Maria ada di sebuah titik yang tidak dapat kembali, a point of no return. Sebuah titik yang membawa Maria kepada hidup yang bukan happily ever after begitu ya. Tetapi sebuah titik yang membawa Maria ke sebuah masa antara, masa penantian, in-betweenness di dalam kehidupannya, saudara. Sebuah masa penantian yang berbeda, jauh berbeda dibandingkan penantian Maria sebelumnya sebagai seorang perempuan muda Yahudi. Sebuah masa Advent, saudara. Masa penantian yang juga sekarang sedang kita jalani. Saudara, di masa Advent, hidup kita penuh dengan penantian. Masa-masa yang penuh dengan penantian. Dan bukankah begitu dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara? Masa Advent seakan memperjelas bahwa hidup ini penuh dengan penantian. Saudara, mungkin hidup kita menanti THR begitu ya. Ada yang dapat THR di bulan Desember. Menanti tahun ini 2023 berakhir dan menanti 2024 tahun yang mendatang, tahun yang mungkin akan lebih baik bagi saya datang begitu ya. Menanti gebetan yang segera menjadi pacar, menanti hasil interview kerja di tempat baru, menanti peluncuran bisnis baru, usaha baru, menantikan keutuhan keluarga, menantikan perbaikan relasi dengan teman kerja, menanti kehilangan dan kesepian yang akan berganti dengan sukacita. Menanti, dan menanti. Dan apa yang kita nantikan ada sesuatu yang mungkin tadinya kita pikir bisa kita kendalikan dengan usaha kita, dengan tangan kita, dengan pikiran kita, dengan strategi kita. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Saudara, jika di tengah segala penantian kita, Tuhan hadir dengan panggilannya, dengan rencana yang di luar dugaan kita, di luar impian kita, di luar ekspektasi kita. Saudara, apa yang menjadi respon kita?
Saudara, 2 kisah berikut akan menutup perenungan firman Tuhan hari ini dan kiranya menjadi ajakan bagi kita untuk merespon kepada Tuhan di tengah masa Advent ini, saudara. Saudara, yang kisah pertama diceritakan oleh seorang penulis buku yang berkata demikian. Di tengah rutinitas ada seorang pengemis, saudara ya. Duduk di pinggir jalan sambil memegang mangkoknya untuk mengemis begitu. Dan tiba-tiba di suatu hari raja lewat di depan dia. Dan dia berpikir, wah ini momen yang langka, gak akan kejadian 5-10 tahun sekali begitu ya. Raja datang di hadapan saya, seorang pengemis yang hina dan kotor ini. Saudara, si pengemis pun berharap sang raja akan lewat di depan dia dan memberikan sesuatu yang luar biasa. Seorang raja begitu ya, kaya, terkenal, makmur, berkuasa, apa yang tidak bisa diberikan kepada seorang pengemis seperti saya, dia berpikir begitu ya. Namun saudara, di luar prediksinya, ketika sang raja datang di hadapan dia begitu ya, sang raja justru meminta sesuatu dari si pengemis ini, saudara. Si pengemis ini kebingungan, dengan kaget, sekaligus dia menyerah, aduh apa yang bisa saya berikan. Lalu dia melihat mangkok tempat dia mengemis itu, ada 3 butir nasi, saudara. Dan dia berikan 3 butir nasi itu kepada raja. Raja kemudian pergi dan si pengemis ini kembali mengemis, saudara. Menadahkan mangkoknya untuk mencari sesuap nasi kembali atau mungkin segenggam berlian begitu ya. Dan saudara, si pengemis ketika hari sudah berakhir, dia menghitung-hitung apa yang dia dapatkan seharian begitu. Dan saudara, di dasar mangkuknya, dia terkejut ketika mendapati ada 3 keping emas murni di dasar mangkoknya. Dan ternyata itu diberikan oleh sang raja dengan diam-diam ketika si pengemis itu memberikan 3 butir nasi kepada raja yang meminta sesuatu kepadanya. Nah saudara, dengan terkejut si pengemis ini berespon, wah seandainya aku memberikan segalanya kepada sang raja. Oh, that I had given all to him. Saudara, ketika panggilan dan rancangan Tuhan jauh lebih besar dari segala penantian hidup kita, yang Tuhan minta dari kita adalah menyerahkan seutuhnya diri kita di dalam tangan Tuhan. Taruh hidup kita, taruh hidupku dan hidupmu di tangan Tuhan. Sekalipun mungkin hidup kita sangat sederhana seperti 3 butir nasi itu, saudara. Tapi saudara, jika itu sudah semuanya, jika itu sudah seutuhnya, seperti Maria menyerahkan dirinya, aku adalah hamba Tuhan, maka serahkan hidupku dan hidupmu kepada Tuhan. Nah saudara, di sepanjang perjalanan kita, ketika kita melihat bagaimana kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, saudara, mungkin tidak langsung secara instan, kita akan mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa. Iman Kristen bukan sesuatu yang instan, saudara. Tapi ketika di satu masa mungkin kita berhenti, merenungkan sejenak perjalanan kita bersama Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa Tuhan sudah melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita sudah berikan ke tangannya. Maukah kita memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan? Aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Cerita yang kedua, saudara, yang terakhir. Ketika saya dan istri, saya dan Vivi menggumulkan untuk melayani sepenuh waktu, saudara, di gereja ini. Saudara, masa-masa itu adalah masa yang diwarnai dengan kegelisahan, bingung, takut, tidak pasti gitu. Saya pribadi, saudara, gelisah dan takut. Apakah betul panggilan Tuhan seperti ini? Ladang pelayanan yang apa-apa saya banyak nggak tahunya. Ada juga perasaan inferior di dalam hati saya. Apa iya saya bisa menjalani panggilan Tuhan di sini? Apakah saya punya kapasitas pelayanan yang sesuai diharapkan di Grace Life? Kebingungan dan ketidakpastian juga kami rasakan sebagai keluarga muda dengan 1 anak. Dan ketika kami terus bergumul dan bertanya apa yang Tuhan mau dari kami waktu itu, kami mendapati bahwa banyak sekali hal yang kami nggak tahu dan di luar kendali kami. Dan hanya satu hal yang bisa kami lakukan, yaitu taat, saudara. Taat bukan karena sembarang melangkah, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan lebih kenal ladangnya daripada kami. Taat bukan karena kesanggupan kami, tapi karena Tuhan yang selalu sanggup untuk memberikan apa yang kami perlukan untuk melayani di ladangnya. Taat
bukan karena kami punya kepastian mengenai hidup kami di depan, hidup kami sehari-hari. Tapi karena Tuhan sudah terlalu setia memelihara kami. Kami tahu bahwa kami melangkah bersama dengan Tuhan yang mengenal kehidupan kami. Saudara, bukankah itu yang Tuhan mau dari setiap kita di masa Advent ini? Di tengah segala penantian kita, di tengah segala keraguan dan mungkin kebingungan kita, di tengah segala ketidakpastian yang ada di depan kita. Melangkahlah di tengah ketidakpastian bersama dengan Tuhan yang pasti, Tuhan yang mengenal setiap detil kehidupan kita. Melangkahlah dengan ketaatan kepada Tuhan yang selalu memegang kendali atas hidupku dan hidupmu. Go into the unknown with the one who knows our lives. Saudara, selamat melanjutkan masa Advent, selamat menikmati berjalan bersama dengan Tuhan yang mengenal setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, mari di dalam doa kita merespon kepada firman Tuhan. Ada 2 pertanyaan saudara yang kiranya boleh membantu kita untuk merefleksikan firman Tuhan hari ini. Saudara, yang pertama, bagaimana engkau dan saya merespon kepada panggilan Tuhan bagi hidup kita? Seberapapun mustahilnya. Apa langkah pertama yang akan kita lakukan untuk keluar dari rasa takut, ketidakpastian, ketidaktahuan, untuk menuju kepada iman kepada Allah dan kepada kehendak-Nya? Apakah mungkin selama ini kita merasa, saya tahu panggilan Tuhan, tapi saya juga berpikir bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tuhan, saya takut, saya rendah diri, saya nggak punya kapasitas, saya nggak bisa. Namun saudara, panggilan Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Panggilan yang memang selalu ajaib dan di luar dugaan kita. Dan maukah kita melangkah, ambil 1 langkah pertama untuk keluar dari segala rasa takut kita, rasa rendah diri kita, kebingungan kita, untuk menghadapi ketidakpastian itu dengan iman kepada Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, hidup kita penuh dengan penantian. Bagaimana kita mau menjalani penantian demi penantian bersama Kristus? Apakah mungkin selama ini kita menanti sendiri? Kita menanti dengan strategi kita, kekuatan kita, kehebatan kita. Kita berpikir segala sesuatu yang kita nantikan bisa kita lakukan, bisa tergenapi dengan usaha kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk menanti bersama Kristus. Allah yang begitu mengenal kehidupan kita. Allah yang tahu rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Apakah kita mau menanti bersama dengan Kristus? Mari datang di dalam doa dan merespon kepada firman Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami dengan segala hal yang menjadi penantian-penantian kami selama ini. Tuhan, jika selama ini kami terus-menerus bergulat dengan diri kami sendiri, dengan pikiran kami, bahwa kami bisa menyelesaikan segala penantian kami dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ingatkan kami bahwa hidup ini memang penuh dengan penantian, penuh dengan ketidakpastian. Ada banyak sekali hal yang di luar kendali kami. Dan ajarkan kami untuk menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Karena itu yang Tuhan minta. Engkau tidak meminta setengah hidup kami, tapi seutuhnya hidup kami. Bila kami mau menyerahkan seutuhnya hidup kami kepada Engkau. Kami mau mengikuti Engkau. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau sekalipun di tengah berbagai ketidakpastian yang kami alami. Sekalipun penantian kami mungkin belum berbuah hasil yang baik. Tuhan, ajarkan kami
untuk boleh merespon seperti Maria, memiliki hati seorang murid. Hati yang tahu bagaimana harus taat kepada Tuhan atas kehidupannya. Kepada Engkau ya Yesus yang sudah menjadi Raja atas kehidupan kami. Tuhan ubahkan hati kami, kembalikan hati kami menjadi hati yang taat, yang boleh berkata, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Jadilah padaku menurut panggilan Tuhan. Jadilah padaku menurut rancangan Tuhan yang indah bagi diriku. Tuhan terima kasih dan dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.